Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Kembalikan Hidupku, Korban Pembunuhan di Masupa. Sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Terima kasih, and so, get ready to be haunted. Roni, 22 tahun, pemuda pengangguran yang berusaha mencari pekerjaan. Sosoknya sangat ramah, baik, dan suka menolong. Wajahnya pun sangat tampan, berkulit putih. Maklum, dia asli suku Dayak Siang Murung. Di desanya, Roni dikenal sebagai pemuda baik yang selalu patuh pada orang tuanya. Dia juga tidak pernah bertengkar dengan pemuda-pemuda desanya. Bila diganggu pun dia selalu mengalah. Suatu hari, saat Roni dalam perjalanan pulang menyadap karet, dia bertemu dengan salah seorang teman lamanya. "Hai Ron, apa kabarmu?" tanya seseorang yang berdiri tepat di depannya. Roni mengerutkan kening, berusaha mengenali lelaki yang berdiri di depannya itu. Pakaiannya rapi dan membawa tas, juga memakai kacamata hitam. Sesaat kemudian, lelaki itu membuka kacamatanya dan wajahnya terlihat jelas. "Bujang," ujar Roni tersenyum senang. "Bagaimana penampilanku, Ron?" tanya Bujang seraya merangkul bahu teman lamanya itu. "Aku hampir tidak mengenalimu, Jang. Kau sangat berbeda sekarang," jawab Roni. "Bagaimana pekerjaanmu?" tanya Bujang lagi. Beginilah Jang, menyadap karet. Kalau saatnya musim tanam ya aku ikut bertanam. Kau tahu sendirilah kerjaan di desa kita ini, ujar Roni tersenyum kecut. "Maka dari itu aku merantau. Dan kau lihat sekarang ini, aku bisa membangun rumah untuk orang tuaku, bisa mencukupi kebutuhan orang tuaku, Ron. Bagaimana kalau kau ikut aku kerja di Masupa sana?" ujar Bujang. "Memangnya di sana masih ada pekerjaan untuk Bujang?" tanya Roni. "Wah, banyak sekali, Ron," jawab Bujang seraya membuka tasnya yang dia bawa. "Lihatlah, Ron, uang ini hanya sebagian kecilnya saja. Dalam satu lubang, kami bahkan bisa mendapatkan hampir 3 ons emas curai," ujar Bujang yang membuat Roni terperangah. "Aku ingin sekali ikut ke sana, Jang. Aku ingin membahagiakan orang tuaku," ujar Roni semangat. Namun tiba-tiba dia menunduk. "Kalau begitu, lusa kita berangkat," ujar Bujang. Tapi aku tidak punya tabungan untuk ongkos ke sana, dan untuk kebutuhan orang tua aku di sini, apalagi dengan keadaan ayahku yang sering sakit-sakitan. Kurasa aku tidak ikut, Jang," ucap Roni lesu. Air bening mengalir dari sudut matanya. "Jangan begitu, Ron. Ini ada uang 1 juta. Ya, zaman dulu 1 juta itu sangat banyak. Bahkan sangat jarang orang di desa yang bisa melihat uang sebanyak itu." "Oke, lanjut. Aku ikhlas, Ron. Kau jangan khawatir. Kau bisa mengembalikan uang ini saat kau sudah sukses nanti," ujar Bujang seraya menyerahkan uang 1 juta. Tangan Roni gemetar menerima uang sebanyak itu. "Apa kau serius, Jang? Ini sangat banyak sekali," ujar Roni menatap Bujang. "Iya, lihatlah lagi. Di dalam tasku pun masih banyak," ujar Bujang seraya mengangguk. "Sekarang kau pulang, Ron. Siapkan keperluanmu untuk berangkat nanti, dan jangan lupa belikan obat untuk ayahmu," ujar Bujang menepuk bahu Roni. "Terima kasih banyak, Jang. Terima kasih," ucap Roni.
Iya, sama-sama. Lagi pula kita ini berteman sudah lama. Jadi wajar aja kalau kita saling membantu. Aku duluan ya. Ingat, lusa kita berangkat. Ujar Bujang tersenyum lebar. Iya, ujar Roni seraya berjalan pulang dengan menggenggam uang yang diberikan Bujang. Pagi-pagi sekali, Roni sudah bersiap-siap berangkat ke rumah Bujang dengan membawa pakalu yang di dalamnya ada beberapa lembar baju dan celananya, dan juga bekal nasi beserta lauk pauk masakan ibunya. Ibu, aku berangkat. Doakan aku biar sukses ya Bu, supaya nanti jika aku sudah sukses, kita bisa membangun rumah besar seperti rumahnya Bujang Bu, ujar Roni memeluk ibunya. Pasti nak, ibu pasti mendoakanmu. Hati-hati di jalan nak. Dan tetaplah bawa sifat manukbawi atau selalu mengalah dan rendah hati, ujar ibunya seraya menciumi anak sayangnya itu. Aku berangkat Bu. Ibu dan ayah jangan terlalu bekerja keras Bu. Gunakanlah uang itu Bu. Roni janji, sebelum uang ibu dan ayah habis, Roni akan mengirimkan uang yang banyak untuk ayah dan ibu. Sekarang aku berangkat ya Bu. Jaga diri kalian baik-baik ya Bu, ayah, ujar Roni seraya menyapu air matanya. Lalu dia pun pergi menuju rumah Bujang. Bujang, Bujang, panggil Roni dari luar. Beberapa saat kemudian Bujang keluar sembari mengucek matanya. Wah, pagi sekali kau datang Ron. Ujar Bujang tertawa kecil. Apa itu yang kau bawa Ron? Tanya Bujang. Pakalu, tempat bajuku dan bekal nasi dari ibuku, ujar Roni seraya meletakkan pakalunya. Ya ampun Ron, sini masuk. Ini aku ada tas besar untukmu. Karena kalau kau menggunakan pakalu itu, pasti semua pakaianmu akan berjatuhan saat kita menaiki gunung, ujar Bujang. Tidak usah Jang, aku sudah sangat banyak merepotkanmu, ujar Roni. Jangan bicara seperti itu, ujar Bujang seraya membuka penutup pakalu Roni dan memindahkan baju pakaian temannya ke dalam tas yang dia berikan pada temannya itu. Ron, aku yakin kau akan betah di sana. Di sana banyak perempuan Ron, ujar Bujang. Tujuanku ke sana untuk bekerja dan menghasilkan uang untuk orang tuaku, bukan untuk main perempuan Jang, ujar Roni tersenyum. Sekali-kali Ron, memangnya kau masih berpacaran dengan Ogang? Tanya Bujang. Loh, apa kau tidak tahu kalau Ogang sekarang sudah menikah? Aku sudah tidak berhubungan dengan dia Jang. Dan sekarang aku ingin fokus mencari uang untuk kebahagiaan orang tuaku. Itu saja, ujar Roni. Baguslah Ron, kalau kau sudah sukses nanti, kau bisa menikahi perempuan manapun yang kau mau. Lagi pula dengan wajah tampanmu itu, kau akan sangat mudah menaklukkan wanita, ujar Bujang. Roni hanya tersenyum mendengar ucapan temannya itu. Ron, tunggu sebentar ya, aku mau siap-siap, ujar Bujang. Roni mengangguk. Beberapa saat kemudian Bujang menghampiri Roni. Ini ada baju baru dan celana untukmu. Lelaki setampan kau itu tidak cocok memakai pakaian lusuh seperti itu. Kau harus terlihat maco seperti aku Ron, ujar Bujang tersenyum seraya memberikan baju dan celana barunya. Kau bisa aja Jang, ujar Roni seraya mengambil baju dan celana yang diberikan Bujang. Kau sudah sarapan Ron? Tanya Bujang. Roni mengangguk. Baiklah kalau begitu, aku sarapan dulu ya Ron. Kalau kau ingin mengganti baju, masuk saja ke kamar aku Ron, ujar Bujang. Iya Jang, terima kasih, ujar Roni. Setelah selesai mengganti bajunya Roni, ia pun duduk dan menunggu Bujang. Wah, kau terlihat lebih keren sekarang Ron, ujar Bujang menepuk pundak Roni. Kita berangkat sekarang Ron, ujar Bujang lagi. Singkat cerita, mereka pun sampai di Purkacu,
Perjalanan mereka masih sangat jauh untuk sampai ke Masupa. "Apa kita sudah sampai, Jang?" tanya Roni. "Belum, Ron. Masih 2 atau 3 hari lagi. Itu pun kalau tidak hujan," ujar Bujang. "Kita makan dulu, Ron," ujar Bujang. "Dek, seperti biasa," ujar Bujang tersenyum pada perempuan cantik pelayan di warung itu. Ron, kau mau makan apa?" tanya Bujang. Terserah saja, Jang," ujar Roni. "Ron, menurutmu perempuan itu cantik tidak?" bisik Bujang. "Iya, cocok denganmu," jawab Roni tertawa kecil. "Kau bisa saja, Ron. Tapi sepertinya dia lebih tertarik deh padamu," ujar Bujang tertawa. "Aduh, Jang," ujar Roni geleng-geleng. Setelah selesai makan, mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Berhari-hari mereka berjalan kaki hingga mereka tiba di sebuah bukit. Di bukit itu banyak sekali orang-orang yang sedang beristirahat. "Ron, aku sudah lelah sekali. Kita istirahat dulu, Ron," ujar Bujang. Roni hanya mengangguk. Kali pertama dia kesini, dan tiba-tiba dari arah yang berlawanan terlihat seorang kakek tua berlari tertati-tati dengan wajah penuh darah. "Tolong! Tolong!" teriak orang tua itu. Dan tidak jauh di belakang orang tua itu ada beberapa orang berbadan besar yang dengan kasar menendang orang tua itu hingga jatuh. Roni yang melihat itu bergegas berdiri, hendak menolong orang tua yang sudah tidak berdaya itu. "Jangan, Ron, jangan. Bahaya kita. Bahaya tahu kalau kita tidak tahu menahu permasalahan mereka," ujar Bujang segera menarik tangan Roni. "Apa kau tega, Jang, melihat orang setua itu dipukuli oleh orang-orang itu?" ujar Roni menepis tangan Bujang dan berlari ke arah orang tua yang tengah dipukuli oleh beberapa orang itu. "Astaga, baru datang sudah cari masalah saja kau, Ron," ujar Bujang. Roni berkelahi dengan beberapa orang bertubuh besar itu yang semuanya menggunakan senjata tajam. Dan saat salah seorang menghunus golok ke tubuh Roni hanya tersenyum sinis seraya mengusap. Lukanya? Dan luka itu kembali merapat. "Asu!" teriak orang-orang itu. "Kenapa?" "Aku tidak akan berani merantau jika badanku masih kosong," ujar Roni santai. Setelah berkata seperti itu, Roni kembali menyerang orang-orang itu hingga terkapar. Lalu Roni membantu orang tua itu untuk berdiri. "Terima kasih, Nak. Kalau tidak ada kau, mungkin sekarang aku sudah menjadi mayat," ujar orang tua itu. "Tidak usah dipikirkan, Mang. Saya hanya tidak suka terhadap orang-orang yang berbuat kasar terhadap orang tua," ucap Roni. "Siapa namamu, Nak?" tanya orang tua itu. "Roni, Mang," jawab Roni. "Saya ambil tas saya dulu, Mang. Setelah itu saya dan teman saya akan mengantar Amang pulang," ujar Roni. Roni menggendong orang tua itu di belakang, sementara tasnya digendong di depan. "Berhenti, Nak. Ini rumahku," ujar orang tua itu. "Suri!" teriak orang tua itu. Sesaat kemudian, pintu rumah itu terbuka dan keluarlah seorang gadis cantik. "Ayah, syukurlah ayah selamat," isak gadis itu. "Mungkin sekarang ayah sudah jadi mayat, andai tidak ada pemuda ini. Dia dengan berani melawan Panyabung itu," ujar orang tua itu menunjuk Roni. "Terima kasih, Kak. Kakak sudah menyelamatkan ayah saya," ucap gadis itu. Roni hanya tersenyum. "Baiklah, Mang. Kami pamit dulu, mau melanjutkan perjalanan," ujar Roni. "Mau kemana memangnya kalian?" tanya orang tua itu. Roni menatap Bujang, karena Roni sendiri pun tidak tahu kemana dan apa nama tempat yang mereka tuju. "Ke lubang Haji Sarip," jawab Bujang yang sedari tadi diam saja. "Kalau kalian mau,
Aku pun memiliki beberapa lubang, dan semuanya berisi. Kalau kalian bersedia, lubang-lubang itu kuserahkan pada kalian. Biar kalian yang mengelolanya, ujar orang tua itu menawarkan. Roni menatap Bujang. Bujang berpikir sejenak. Kalau emang Roni mau bekerja di sini tidak apa-apa, tapi saya harus minta izin untuk berhenti dengan Haji Sarip, ujar Bujang. Iya, tidak masalah, ujar orang tua itu tersenyum. Kalau begitu, aku berangkat ke tempat Haji Sarip dulu, Ron. Kau tunggu di sini saja, ujar Bujang. Apa kau tidak apa-apa sendirian, Jang? Ujar Roni khawatir. Ah, tidak apa-apa. Aku di sini sudah lama, Ron. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ujar Bujang tersenyum seraya menepuk pundak Roni. Keesokan harinya, Bujang datang dengan wajah berseri-seri. Aku ikut di sini, Ron. Dan Haji Sarip tidak keberatan, ujar Bujang. Baguslah, Jang. Berarti aku ada teman di sini, ujar Roni tersenyum. Setelah beberapa bulan bekerja di Masupa, Roni sudah bisa mengirimi beberapa juta uang untuk orang tuanya di desa. Ron, sepertinya Suri naksir kamu, Ron, ujar Bujang saat mereka sedang mandi di sungai. Ada-ada saja kau, Jang, ujar Roni. Ah, kalau aku jadi kamu, Ron, sudah kupacari gadis itu. Sudah cantik, pintar masak pula, ujar Bujang. Iya, aku pun naksir sama dia. Tapi apa mungkin dia naksir aku? Aku bukan siapa-siapa, Jang. Ujar Roni tertawa. Semakin hari, Roni dan Suri semakin dekat. Bahkan mereka sering nonton layar tancap di lapangan. Gimana, Ron? Kulihat kau sudah sangat dekat dengan Suri. Apa benar kalian berpacaran, Ron? Tanya Bujang senyum-senyum. Bisa dibilang begitu, Jang, ujar Roni. Roni, aku dan Bujang mau turun berbelanja keperluan lubang. Kau jaga rumah ya, Ron. Aku titip Suri, ujar ayah Suri. Iya, Mang, akan saya jaga, ujar Roni. Malamnya, Roni duduk di depan rumah sambil meminum kopi. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar teriakan. Roni bergegas masuk. Suri, kamu kenapa? Tanya Roni dari luar kamar kekasihnya. Ada ular Hanajaliwan Manas di dalam, Kak, ujar Suri ketakutan. Maaf Suri, aku masuk, ujar Roni seraya masuk ke dalam kamar Suri. Suri berdiri di pojok kamar sambil menangis ketakutan dengan ular besar itu. Kak Ron, jangan mendekat, Kak. Nanti kakak terkena gigitannya, tarik Suri. Roni tidak mempedulikan perkataan Suri. Dengan gesit Roni menangkap ular itu dan membawanya keluar rumah. Kak Ron tidak apa-apa kan? Tanya Suri mendekati Roni. Tidak apa-apa, ular itu sudah kubuang. Lebih baik kau tidur lagi, ujar Roni tanpa menoleh ke arah Suri. Aku takut, Kak, ujar Suri menyentuh pundak Roni. Takut apa? Tidak akan ada ular lagi, ujar Roni masih tidak mau menolehkan ke arah Suri yang hanya memakai sarung batik itu. Kak, malam ini sepi sekali, Kak. Aku takut tidur sendirian, ujar Suri. Tidak usah takut. Malam ini aku akan berjaga di luar. Aku tidak akan tidur, jawab Roni. Seraya berdiri dan masuk membawa gelas kopinya tanpa sedikit pun menoleh kepada Suri. Roni ke dapur bermaksud membuat kopi lagi. Namun dari arah belakangnya, Suri memeluknya erat. Jangan, Ri, lebih baik kau sekarang tidur. Kalau ada apa-apa kau teriak saja. Aku di luar, ujar Roni melepaskan pelukan Suri. Kalau begitu aku akan ikut tidur di luar, ucap Suri. Jangan, nanti apa kata orang, ujar Roni. Kalau begitu kakak temani aku tidur. Setelah aku tidur kakak boleh keluar, ujar Suri lagi memaksa.
Ya sudah, ya sudah. Kau duluan saja, nanti aku menyusul, ujar Roni seraya membuat kopi. Suri masuk ke kamarnya dan duduk di kasurnya. Kenapa belum tidur? Tanya Roni di depan pintu. Kak, dari mana ular tadi masuk ya? Tanya Suri. Mana aku tahu? Mungkin ada papan yang berlubang, ujar Roni seraya tersenyum. Kalau begitu kak, kamu harus perbaiki papan itu malam ini, agar ular-ular lainnya tidak ikut masuk ke sini. Aku takut kak, ujar Suri. Besok saja Ri, kita tidak punya senter. Lagian ini kan penerangannya cuma lampu minyak pencahayaannya, jadi cahayanya tidak dukung, ujar Roni. Kak, aku takut, ujar Suri mendekati Roni. Takut apa? Itu kan hanya petir. Sepertinya mau hujan. Aku mau keluar sebentar, angkat jemuran bujang, ujar Roni. Setelah mengangkat jemuran, Roni duduk di luar kamarnya. Kak Ron, kamu kenapa menghindar gitu? Ujar Suri. Itu hanya perasaanmu saja, ucap Roni. Kak, setelah ayah datang nanti, kamu jadikan melamarku? Tanya Suri duduk bersandar di bahu Roni. Iya, kalau kamu bersedia, ujar Roni. Kenapa tidak? Ujar Suri menatap Roni, lalu memeluknya. Jangan seperti ini Suri, ujar Roni melepaskan pelukan Suri. Kenapa kak? Bukankah kita juga akan menikah nantinya? Ujar Suri tak mau melepaskan pelukannya. Iya, tapi walaupun begitu kita jangan seperti ini, ujar Suri. Oh, berarti kamu hanya ingin mempermainkan aku kan? Bentak Suri seraya berdiri dan berlari masuk ke dalam kamarnya. Suri, Suri, bukan begitu maksudku, panggil Roni seraya mengetuk pintu kamar Suri. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Suri berdiri di depan Roni tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Roni seakan terhipnotis melihat lekuk indah tubuh kekasihnya itu. Semuanya terjadi begitu cepat. Kak Ron, kau sudah mendapatkan sesuatu yang selama ini aku jaga. Aku bahagia bisa memberikannya untukmu, ucap Suri memeluk Roni. Kau masih perawan Ri. Aku sudah menyetubui gadis perawan. Dan ini artinya semua kajiku hilang, luntur, karena aku sudah melanggar pali pantangnya, ujar Roni berat. Maksudmu? Tanya Suri khawatir. Kaji itu atau ilmu yang kumiliki sangat ampuh, dan kaji itulah yang selama ini melindungiku. Dan malam ini aku baru saja melanggar pali pantangnya. Kalau kau tidak percaya, lihatlah ini, ujar Roni seraya menggores tangannya dengan paku. Lihat, lukanya sudah tidak bisa merapat, ucap Roni lemah. Maafkan aku Kak Ron, ini salahku. Aku yang memaksamu melakukan itu. Aku hanya tidak ingin kehilangan kamu Ron, isak Suri. Sudahlah, ini sudah takdir Tuhan. Lupakanlah. Nanti kalau aku pulang ke desa, aku pasti mendapatkan kaji itu lagi, ujar Roni menenangkan Suri. Beberapa minggu kemudian, Suri dan Roni sudah resmi bertunangan. Hampir setiap hari mereka selalu berhubungan. Sampai suatu hari, Suri mengatakan kalau dia hamil. Roni terlihat senang mendengar itu. Aku akan pulang menjemput ayah dan ibuku. Setelah itu kita menikah. Kamu mau kan? Ujar Roni. Aku mau, jawab Suri lembut seraya tersenyum. Jang, aku mau pulang menjemput ayah dan ibuku untuk menghadiri upacara pernikahanku dan Suri, ujar Roni riang. Wah, dadakan sekali Ron. Kapan kau berangkat? Ujar Bujang. Besok, jawab Roni. Keesokan harinya, Roni sudah berangkat pagi-pagi sekali. Namun sudah hampir sebulan Roni tidak pernah kembali. Suri pun hampir setiap saat mempertanyakan Roni. Dan Bujang akhirnya
memutuskan untuk menyusul sahabatnya itu ke desa. Singkat cerita, Bujang akhirnya sampai di desanya. Setelah beberapa saat istirahat di rumahnya, Bujang bermaksud menemui Roni ke rumahnya. Melihat kedatangan Bujang, orang tua Roni menyambutnya dengan baik. "Silakan masuk, Jang," ujar ayahnya Roni ramah. Bujang, kenapa pulang sendirian, Jang? Roni tidak ikut ya? Apa dia sedang banyak kerjaan?" tanya ibu Roni. Bujang mengerutkan keningnya. "Loh, bukannya sebulan yang lalu Roni pamit pulang? Katanya mau jemput Ucu dan Amang untuk menghadiri upacara pernikahan Roni, Cuk," ujar Bujang heran. "Roni tidak pernah pulang. Hanya uang yang selalu dia kirimkan lewat teman-teman kalian." "Jadi kemana Roni, Jang? Kamu jangan bercanda, Jang," ujar ibunya Roni khawatir. "Saya tidak bercanda, Cu. Saya pulang ke sini pun bermaksud menemui Roni. Karena tunangan Roni sedang hamil, Cu. Dan setiap saat dia selalu mempertanyakan Roni. Saya jadi tidak enak, Cu. Ditambah lagi tunangan Roni itu anak bos." "Tunangannya anak bos kami, Cu," ujar Bujang menjelaskan. "Astaga, Roni," ucap ibunya terisak. "Apa mungkin jika Roni kabur, Cu?" tanya Bujang pelan. "Tidak mungkin, Jang. Aku tahu Roni seperti apa. Dia anakku, Jang. Aku tidak pernah mengajarinya untuk lari dari masalah," tukas ayah Roni. "Ucu." Tiba-tiba terdengar panggilan dari luar. Ibunya Roni bergegas keluar dan di depan pintu berdiri seorang teman Roni dan Bujang yang sering memberikan titipan uang dari Roni. "Ini, Cuk, ada titipan uang dari Roni. Tengah malam dia gedor-gedor pintu rumah, Cuk. Saya kira siapa, ternyata Roni. Padahal biasanya dia tanya dulu kalau saya mau pulang atau tidak. Ini malah langsung nitipin uang buat Amang dan Ucu," ujar temannya Roni. Mendengar nama Roni, Bujang segera keluar. "Di mana Roni tinggal sekarang, Rus?" tanya Bujang. "Wah, gak nanya aku, Jang. Cuma kayaknya Roni sedang tidak enak badan. Wajahnya pucat, jalannya juga agak beda," ujar teman Roni itu. "Dia bicara apa saja sama kamu, Rus?" tanya Bujang. "Dia hanya mengatakan begini, 'Rus, aku titip uang untuk orang tuaku. Katakan pada orang tuaku kalau aku ingin pulang, tapi tidak bisa,' ujar Irus menirukan perkataan Roni padanya beberapa hari yang lalu. "Banyak sekali uang ini, tidak seperti biasanya," ujar orang tua Roni heran. "Mungkin rezeki Roni sedang banyak, Cuk," ujar Irus tersenyum. Setelah pulang dari rumah Roni, Bujang hampir tidak bisa tidur karena setiap hendak memejamkan mata, dia selalu mendengar suara Roni sayup-sayup. Mungkin aku terlalu memikirkan Roni. Aku tidak bisa seperti ini terus. Besok aku harus kembali ke Masupa untuk menjelaskan tentang Roni yang sekarang entah di mana keberadaannya. Mungkin saja dia sembunyi karena tidak ingin menikahi Suri," batin Bujang. Sesampainya Bujang di rumah Suri, terlihat ayah Suri sedang melamun duduk di depan rumah. "Mana Roni, Jang?" tanya ayah Suri marah. "Mang, maaf Mang, saya sudah ke rumah Roni, tapi Roni tidak ada di rumahnya. Orang tuanya saja bingung kenapa Roni bisa seperti ini," ujar Bujang. Obrolan mereka terpotong saat mendengar suara tawa Suri, seperti sedang bercanda dengan seseorang. "Suri sudah menikah, Bang?" tanya Bujang. "Menikah kepalamu. Suri terlalu memikirkan si Roni itu hingga dia menjadi kurang waras seperti itu," ujar ayah Suri bergetar menahan emosinya mendengar ucapan orang tua Suri. Bujang pun segera masuk ke dalam rumah untuk melihat Suri. Suri tertawa gembira dan penampilannya tidak seperti orang tidak waras. "Suri," panggil Bujang. Kak Bujang,"
Kenapa baru datang sekarang, Kak? Aku sudah menikah dengan Roni, Kak. Beberapa minggu yang lalu, suamiku sangat mengharapkan kedatangan Kak Bujang saat pernikahan kami. Tapi Kak Bujang baru nongol sekarang, ujar Suri yang membuat Bujang prihatin. Kok kalian saling diam? Tidak seperti biasanya yang selalu bergurau bila kumpul seperti ini, ujar Suri tersenyum. Bujang segera keluar rumah. Pikirannya kacau. Mang, apa tidak sebaiknya Suri dibawa ke dukun atau basi? Ujar Bujang mengusulkan. Aku sudah pernah hendak membawanya, Jang, tapi dia menolak. Katanya dia takut terjadi apa-apa dengan anaknya. Aku sudah hampir putus asa, Jang. Setiap hari Suri selalu berbicara sendirian, tertawa, bahkan selalu memasak masakan kesukaan si Roni. Aku pikir Suri anakku itu sudah gila karena Roni keparat itu, ujar ayahnya Suri geram. Bagaimana kalau sekarang saya panggil dukun basi ke rumah ini? Gimana, Mang? Ujar Bujang. Terserah kau saja, Jang, ujar ayahnya Suri. Singkat cerita, Bujang sudah mendatangkan beberapa dukun ke rumah. Namun semuanya nihil. Bahkan dukun itu lari sebelum masuk ke kamar Suri. Dan setiap malam setelah Bujang membawa dukun itu ke rumah Suri, Bujang selalu bermimpi Roni datang padanya dengan wajah penuh darah dan menutupinya perut dengan jaket. Kau tega ingin mengusirku, Jang? Aku ini sahabatmu, Jang, ujar Roni seraya membuka penutup perutnya. Dan seketika terlihat usus perutnya terbuai keluar. Mimpi itu selalu sama. Bujang mulai khawatir dengan Roni. Dia takut terjadi apa-apa pada sahabatnya itu. Hingga suatu hari, Bujang bermaksud memanggil seorang kiai yang terkenal di desa itu. Singkat cerita, kiai itu pun sampai di rumah Suri. Astagfirullahaladzim, ujar kiai itu. Kenapa, Pak? Tanya Bujang penasaran. Perempuan itu tidak sendirian, Jang, ujar kiai itu. Maksud Bapak? Tanya Bujang. Temanmu yang hilang itu. Iya, temanmu yang hilang itu arwahnya ada di sini bersama Suri. Mungkin jasadnya belum dikebumikan dengan layak, ujar kiai itu. Arwah? Jasad? Ulang Bujang tidak percaya. Saya yakin Roni masih hidup, Pak. Tapi sekarang dia sembunyi. Mungkin dia takut kalau harus menikahi Suri, Pak, ujar Bujang bersikeras. Kiai itu melangkah menghampiri Suri yang sedang bersenda gurau dengan arwah Roni. Suri, siapa nama suamimu ini? Tanya Pak Kiai menatap lekat pada kursi kosong di sebelah Suri. Bujang mengikuti Kiai itu sembari garu-garu kepalanya sendiri. Bingung, merinding. Itulah yang dirasakan Bujang saat itu. Roni, Pak, maaf, Pak Kiai ada maksud apa ya kemari? Tanya Suri ramah. Tidak ada maksud apa-apa. Aku hanya ingin sedikit mengobrol dengan suamimu, ujar kiai itu tersenyum. Bujang menelan ludah dan sempat terbesit di pikirannya kalau sekarang ini dia sudah salah membawa orang untuk menyembuhkan Suri. Bukannya sembuh, penyakit Suri malah menular sama kiai, batin Bujang. Oh, silakan, Pak. Kalau begitu saya ke dapur dulu membuatkan minuman, ujar Suri ramah. Jang, kemari, Jang, ujar kiai itu memanggil Bujang duduk di sebelahnya. Bujang menuruti saja. Selama tidak disuruh yang aneh-aneh ya tidak apa-apa, pikir Bujang. Aku tahu apa yang kau pikirkan, Jang, ujar kiai itu seraya menepuk pelan jidat Bujang. Dan seketika Bujang hampir-hampir jantungan melihat sosok di hadapannya itu. Roni! Jerit Bujang ketakutan melihat sosok mirip Roni itu. Wajahnya penuh darah, dengan usus perut terburai keluar, dengan leher yang hampir terpenggal, tulang kaki yang terlihat menonjol keluar. Pulanglah, nak Roni. Di sini sudah bukan duniamu lagi, ucap kiai itu. Aku sudah mencobanya, tapi tidak bisa, ujar Roni datar. Bujang tidak dapat berbicara apa-apa.
"Siapa yang melakukan ini padamu?" ujar kiai itu lagi. "Perampok-perampok itu. Mereka menghadangku di tengah perjalanan saat aku ingin pulang ke rumah orang tuaku," ujar makhluk mengerikan itu. "Sekarang di mana jasadmu, nak? Apakah mereka menguburnya?" tanya kiai lagi. "Tidak, mereka membuangku ke jurang," ujar makhluk itu lagi. "Apa kau bisa menunjukkan di mana tempat jasadmu dibuang?" tanya kiai. "Iya," jawab makhluk itu singkat. Singkat cerita, mereka akhirnya mengikuti makhluk itu. Sesampainya di sebuah jurang yang jarang dilalui orang, makhluk itu menunjuk ke bawah. "Ayo Jang, kita turun," ujar kiai. Mereka berdua pun turun ke jurang dengan hati-hati. "Ini pasti tulang belulang temanmu itu, Jang," ujar kiai. Bujang terduduk menangis. Aku tidak menyangka nasibmu akan seperti ini, Ron. Andai aku tahu, aku tidak akan mengajakmu ke sini, Ron. Aku menyesal. Maafkan aku, Ron." Isak Bujang di dekat tulang belulang yang diyakini sebagai tulang belulang Roni sahabatnya itu. "Kau tidak salah, Jang. Tidak ada yang salah. Ini sudah menjadi takdirku. Tolong jaga Suri dan anakku," ujar arwah Roni yang berdiri di belakang Bujang. Bujang semakin sesenggukan. "Aku titip ibu dan ayahku, Jang. Tolong jaga mereka," ujar makhluk itu. "Di bawah jasadku ada beberapa uang untuk orang tuaku dan anakku," ujar suara Roni. Bujang menggendong tulang belulang sahabatnya itu dan membawanya ke rumah Suri. "Di mana suamiku, Jang? Kalian bawa kemana dia, Jang?" teriak Suri histeris. "Roni sudah meninggal, Suri. Roni dibunuh. Jasadnya dibuang ke jurang. Dan ini tulang belulangnya," ujar Bujang berat. "Kau bohong, sudah nyata. Tadi Roni di sini." "Kau mengada-ngada, Jang. Dia itu sahabatmu. Kenapa kau tega menyebutnya sudah mati?" teriak Suri. "Ada apa ini, Jang?" tanya ayahnya Suri. "Roni sudah meninggal hampir 2 bulan yang lalu, Dek," ujar kiai pada ayahnya Suri. "Apa?" ujar ayahnya Suri lemas. "Ini tulang belulang Roni. Roni mati saat dalam perjalanan menjemput orang tuanya untuk menghadiri upacara pernikahannya dengan Suri," ujar Bujang. "Tidak, itu tidak mungkin. Dulu aku pernah ditolong Roni. Dia itu kuat, memiliki kaji. Tidak mungkin semudah itu dibunuh," bentak ayah Suri. "Jika memang itu Roni dan Roni sudah meninggal, berarti ini semua salahku. Aku yang menyebabkan kematiannya. Aku yang salah. Aku pantas mati," jerit Suri. Bujang meletakkan tulang belulang Roni, lalu berlari ke arah Suri yang ingin bunuh diri. "Jangan, Suri, jangan!" bentak Bujang. "Ini bukan salahmu. Tidak ada yang salah atas kematian Roni," ujar Bujang merebut parang dari tangan Suri. "Aku salah, Jang. Aku yang menyebabkan Roni kehilangan ilmunya. Karena malam itu, saat kau dan ayahku pergi, aku memaksa Roni menyetubuhiku. Dan pantangan kaji Roni sudah dilanggar. Karena Roni sudah menyetubuhi seorang perawan tanpa ikatan pernikahan," ujar Suri di pelukan Bujang. Bujang semakin terpukul mendengar pernyataan Suri. Ingin rasanya marah, tapi Bujang tidak sanggup. Bagaimanapun, Suri sedang mengandung anak sahabatnya itu. Setelah upacara pemakaman Roni, Bujang bermaksud bersiap-siap untuk pulang. Dia akan pulang dan tidak akan pernah kembali lagi ke sana. "Jang, Roni adalah sahabatmu. Apakah kau bersedia menggantikan Roni untuk menikahi Suri?" ujar ayah Suri malam itu. Bujang teringat tentang sahabatnya itu, lalu perlahan-lahan menggeleng.
Ayah Suri tersenyum kecut dan berjalan keluar rumah. Setelah membereskan barang-barangnya, Bujang langsung tidur. Keesokan harinya, Bujang terbangun setelah mendengar teriakan Suri. Bujang bergegas menuju ke arah suara itu. "Ada apa, Sur?" tanya Bujang. "Ayah!" Tunjuk Suri ke arah pohon jambu di belakang rumah. "Ya Tuhan!" ujar Bujang kaget melihat ayah Suri tergantung di pohon jambu itu. Seketika Suri lemas terjatuh. "Apa yang harus aku lakukan?" teriak Bujang panik. Bujang berlari keluar rumah seraya menggendong tubuh Suri yang lemas. "Tolong! Tolong!" teriak Bujang berlari sambil menggendong Suri. "Suri kenapa, Jang?" tanya beberapa orang warga seraya berkumpul di dekat Bujang. "Bukan Suri, Suri hanya pingsan. Tapi hanya Suri mati gantung diri di pohon jambu," ujar Bujang panik. Baru pertama kalinya dalam seumur hidup Bujang melihat langsung orang bunuh diri. "Lalu kenapa kau malah menggendong Suri?" ujar beberapa warga kesal. "Aku tidak tega meninggalkannya sendirian di rumah dalam keadaan pingsan begini," ujar Bujang. Beberapa warga menurunkan tubuh ayah Suri, sementara beberapa warga lainnya menyiapkan keperluan untuk acara penguburan ayah Suri. Beberapa hari kemudian, Suri masih terlihat menangis, tidak mau makan sedikit pun. "Sur, hari ini mungkin aku akan pulang ke desa, dan aku tidak akan lagi balik ke sini. Jaga dirimu baik-baik," ujar Bujang berpamitan. Suri hanya diam. "Kamu makan ya? Kasihan anak yang kau kandung. Aku sudah membuatkan makanan untukmu. Kalau kau begini terus, Roni pasti sangat sedih di sana," bujuk Bujang. Suri menangis terisak seraya memeluk Bujang. "Aku ingin mati saja. Aku tidak sanggup menghadapi semua ini," ujar Suri histeris. "Jangan, Sur. Kau harus hidup demi anakmu dan Roni. Aku berjanji akan selalu mengirimi uang untuk kalian," ujar Bujang. "Bawa aku bersamamu, Jang. Aku tidak mau sendirian di sini," isak Suri. Bujang berpikir sejenak, hingga akhirnya dia mengangguk. "Baiklah, kau boleh ikut aku," ujar Bujang. Sebelum mereka pergi, mereka terlebih dulu pamit ke makam Roni dan ayah Suri. Perjalanan yang melelahkan pun dimulai. Tepat di atas bukit ada beberapa orang bertubuh besar menghadang mereka. Bujang menelan ludahnya melihat rombongan perampok bertubuh besar dan berwajah sangar itu. "Suri, apa kau masih kuat berlari?" bisik Bujang. "Iya," jawab Suri gemetar. "Kita lari, Sur," ujar Bujang seraya menarik tangan Suri. Para perampok itu mengejar mereka. "Ah!" teriak Bujang kesakitan. Tangannya tergores patahan bambu yang menjulur. "Kau terluka?" ujar Suri panik. "Pegang aku erat-erat, Sur," ujar Bujang seraya mengambil ranting pohon dan menggigitnya. Perampok itu tepat berada di hadapan mereka. Namun mereka seakan tidak melihat Suri dan Bujang. "Mereka kabur. Mungkin sudah jatuh ke jurang," ujar salah seorang di antara mereka. "Ini darah siapa?" tanya salah seorang perampok itu. "Entahlah. Ayo kita pulang," ujar yang lainnya. Beberapa saat kemudian, Bujang meludahkan ranting pohon itu. "Apakah tadi mereka tidak melihat kita?" tanya Suri. "Iya," jawab Bujang seraya mengikat lukanya dengan kain. "Kau hebat," ujar Suri kagum. "Hebat apanya? Kaji itu hanya bisa dipakai dalam keadaan terancam saja," ujar Bujang. "Kenapa kau tidak menghadapi mereka saja tadi?" tanya Suri lagi. "Mana berani aku menghadapi mereka. Kau lihat sendiri, mereka semua membawa senjata. Aku tidak sehebat Roni,"
Aku tidak akan sanggup melawan perampok itu. Sekarang lebih baik kita pergi sebelum mereka kembali lagi kemari, ujar Bujang seraya menarik tangan Roni. Andai Roni masih hidup, aku tak perlu lari dari kampung ini, ujar Suri. Ya, karena hanya Roni yang berani menantang maut. Sewaktu menolong orang tuamu dulu, dia tak mau dicegah. Aku tidak menyangka Roni mati dengan mengenaskan seperti itu. Padahal dia itu orang baik. Pacaran pun baru 2 kali. Pokoknya Roni itu pemuda paling baik di kampungku. Tidak pernah membuat masalah. Bahkan jika diganggu pemuda desa sebelah pun, dia sering mengalah. Padahal kalau aku jadi dia, sudah kuhajar orang-orang yang mengejekku itu. Apalagi dengan kaji yang dia miliki, dia bisa saja membunuh mereka. Tapi itu tidak pernah dilakukannya. Cuma satu hal yang membuat Roni marah, yaitu orang-orang muda yang menyakiti atau berbicara kasar terhadap orang tua, seperti perampok yang melakukan kekerasan terhadap ayahmu, ujar Bujang menceritakan tentang sahabatnya itu. Aku merindukan dia. Aku benar-benar bersalah pada Kak Roni, isak Suri. Sudahlah, Roni tak pernah menyalahkanmu. Saat di jurang itu, Roni berpesan padaku, katanya jaga Suri dan anakku. Makanya Sur, kau harus semangat, hidup untuk anakmu. Roni akan bahagia di alam sana jika melihatmu dan anaknya bahagia, ujar Bujang. Suri menangis sedih mendengar itu. Jangan menangis lagi. Sebentar lagi kita sampai pelabuhan, ujar Bujang. Sesampainya di pelabuhan Puruk Cahu, Sur, aku lapar, kita makan dulu ya, ujar Bujang. Kakak Bujang, istrinya ya? Kak Roni mana kak? Tanya gadis pelayan warung itu. Bujang dan Suri berpandangan. Roni sudah meninggal, ujar Bujang. Hah? Jangan bercanda, ujar gadis itu tak percaya. Iya, dan ini tunangannya Roni. Roni dibunuh saat dalam perjalanan menjemput orang tuanya untuk menghadiri pernikahan Roni, ujar Bujang. Ya Allah, siapa orang yang tega membunuh orang baik seperti Kak Roni, ujar gadis itu sedih. Singkat cerita, Bujang dan Suri sampai ke desa. Kita ke rumah Roni terlebih dahulu. Aku ingin menyampaikan berita kematian Roni dan mengantar ini, ujar Bujang seraya mengeluarkan bungkusan kain sapu tangan yang berisi uang milik Roni semasa hidupnya. Ucu, panggil Bujang. Pintu terbuka dan keluarlah wanita parubaya. Masuk Jang. Bagaimana Roni? Kamu sudah bertemu dengan dia? Ucu khawatir sekali sama dia Jang. Hampir setiap malam Ucu selalu bermimpi Roni dengan wajah yang penuh darah dan usus perut yang terburai. Semoga saja anakku itu selalu dilindungi Tuhan dimanapun dia berada, isak ibunya Roni. Bujang tidak tega melihat orang tua sahabatnya itu. Bagaimana caranya dia memberitahu apa yang terjadi pada Roni? Cuk, sebenarnya Roni sudah meninggal, ujar Bujang. Ibunya Roni sangat kaget mendengar jawaban Bujang. Seketika tubuh tuanya limbung terjatuh ke lantai. Cuk, Ucu, ujar Bujang seraya mengangkat tubuh ibunya Roni ke dalam kamar. Roni, ibu ikut kamu nak, jerit ibunya Roni. Bujang, ada apa ini Jang? Tanya ayahnya Roni yang baru pulang dari kebun. Roni meninggal Mang, sudah 2 bulan yang lalu. Baru-baru sekarang mayatnya ditemukan, ujar Bujang menjelaskan. Mendengar itu, ayahnya Roni jatuh. Kedua orang tua Roni sangat terpukul atas kepergian Roni.
Bagaimana mungkin Kaji itu bisa hilang begitu saja? Ujar ayah Roni lemah. Ini calon istrinya Roni, Mang. Sekarang sedang hamil. Ujar bujang yang membuat orang tua Roni semakin sedih. Saya Mi. Belum selesai ucapan Suri, bujang segera mencubitnya supaya Suri diam dan tidak menceritakan yang sesungguhnya. Takutnya orang tua Roni memusuhi Suri. Suri pun diam. Jang, selama ini kan kamu sangat dekat dengan Roni. Amang dan ucukmu tidak bisa menjaga anak dan pacarnya Roni. Amang mau kau gantikan Roni untuk menikahi gadis itu dan menjaga cucuku, ujar ayahnya Roni. Tapi Amang mohon sama kamu, Jang, ujar ayahnya Roni memelas. Akhirnya bujang mengangguk. Ini uang yang kami temukan di dekat tulang belulangnya Roni, ujar bujang menyerahkan bungkusan kain sepatungan lusuh milik Roni. Ambillah, Jang. Uang kiriman Roni masih sangat banyak. Ambillah itu untuk cucuku, ujar ayahnya Roni lemah. Bujang pun memutuskan hubungannya dengan kekasihnya, lalu menikahi Suri. 2 bulan setelah pernikahan Bujang dan Suri, kedua orang tua Roni meninggal di hari yang sama, hanya selisih beberapa jam saja. Konon sampai saat ini arwah Roni masih ada di sekitar jurang itu. Kadang-kadang saat hari hujan panas, orang yang lewat di atas jurang itu sering mendengar teriakan suara laki-laki di bawah jurang yang dipercaya adalah suara Roni. Kembalikan hidupku, kembalikan hidupku. Begitulah suara teriakan itu terdengar. Dan sampai saat ini Bujang tidak pernah menyentuh Suri. Dan anak Roni dan Suri sudah sangat berumur sekarang. Bujang menyayangi anak itu seperti anaknya sendiri. Tapi Bujang tak mau sedikit pun melakukan hubungan suami istri dengan Suri. Demi sahabatnya, Bujang rela melepaskan cintanya untuk menikahi Suri dan menjaga kekasih dan anak sahabatnya itu. Dan cerita pun selesai. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita di atas. Dan dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.